Small group merupakan komunitas tempat bertumbuhnya kerohanian Anda. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya jemaat yang dikasih Tuhan? Doa saya setiap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya Anda semua diberkati Tuhan. Amin. Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita kali ini. Dan sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, saya ingin ajak saudara untuk bersatu hati kita berdoa, dan kita akan segera memulai small group kita malam hari ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini kami boleh kumpul bersama-sama di small group ini. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Biarlah kiranya lewat small group kami ini membuat kami semakin mengerti akan hati-Mu. Kami mengalami Tuhan secara pribadi, dan kehidupan kami diubahkan oleh anugerah-Mu, sehingga hidup kami yang oleh karena janji Tuhan itu, kami benar-benar dibawa masuk dan menikmati pintu-pintu kemurahan Tuhan, pintu berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Kami menyerahkan small group kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Panggil namanya Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyatakan, oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini hati kami Tuhan. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah. Dari hati yang paling dalam kami mau nyatakan, oh Yesus, ku sembah, sujud di hadapan kami. Dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Ini keinginan kami Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, nyatakan, oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan.
Boleh cuma Tuhan saja nyatakan keinginan, satu kerinduan kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan, sambil mengangkat kedua tangan-Mu. Oh, Yesus, ini seruan hati kami Tuhan. Oh, sujud. Oh, keinginan dalam hidup, sama-sama nyatakan hanya untuk menyatakan
Yesus ku sembahkan, Yesus ku sembahkan, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku, katakan, hanya untuk suara-suara yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, for our Lord God Almighty reign. Haleluya, You are holy.
exalted. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? 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 Amin. Mari berikan sorak-sorai pada beriana bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara kita berkata, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat, Engkau kebanggaan kami, Engkau sukacita kami, Engkau kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Mari semua yang bernafas, mari semua yang bernafas, mari kita memuji nama Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan, berikan nyanyian syukurmu kepada Tuhan, sebab Dia kekuatanmu, kekuatanmu. Haleluya. Kita menyembah karena Dia layak untuk disembah. Kita menyembah Tuhan karena Dia layak untuk disembah. Mari sembah Dia dan alami kuasa-Nya, alami perbuatannya yang ajaib, alami kuasa-Nya, nikmati kasih-Nya, nikmati kebaikan-Nya. Haleluya. Haleluya. Kelemahanmu, Tuhan memberi kekuatan kepadamu yang lemah. Tuhan memaksimalkan kekuatanmu kembali. Puji namanya, agungkan Dia. Dia sumber kekuatan, sumber penghiburan. Dia menguatkanmu, Dia menghiburmu, Dia menolongmu. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara kita menyembah Dia. Mari saudara agungkan namanya. Oh, Dia sumber kekuatanmu, Dia pertolonganmu, Dia pembelamu, juru selamatmu. Percayai kuasa-Nya, percayai mujizat-Nya, percayai hadirat-Nya. Sanggup memulihkan, sanggup memulihkan hidupmu, sanggup menolongmu.
memulihkanmu, Dia menyembuhkanmu, Dia mengangkatmu. Percayalah, Tuhanmu hebat, Tuhanmu dahsyat. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Oh, praise His name forevermore, forevermore, for endless days, for endless days. We will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Forevermore, for endless days, for endless days, we will sing. Amen. Oh Lord, one more time. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name. Forevermore, forever, for endless days, for endless days, we will sing Your name. Oh Lord, one more time. Oh, praise the name of the Lord our God. Amen. Oh, praise His name forevermore, for endless days, we will sing Your name. Oh Lord, our God. Hallelujah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Forevermore, we will sing Your, oh Lord, oh Lord, oh Lord. One more time, oh praise the name of the Lord, oh praise the name of the Lord. Oh, praise His name, oh praise His name. Forevermore. Sorak yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Oh, kami percaya kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kelemahan kami diganti dengan kekuatan ilahi. Yang sakit terima mujizat kesembuhan. Kami percaya malam ini Tuhan sedang melawat kami. Malam ini api Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Api-Mu membangkar kami kembali. Api-Mu membangkitkan kami kembali. Kami hidup bagi Tuhan. Kami hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau boleh melawat kami semuanya. Mungkin kami datang dengan berbagai macam kesulitan, kelemahan dan pergumulan kami Tuhan. Tapi ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, Tuhan hadir untuk menguatkan kami. Tuhan hadir untuk memulihkan kami. Kami diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Kami dikenyangkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami boleh berkata, kami bangga punya Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Fisik kami, jiwa kami dikuatkan. Bahkan apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami, Tuhan akan memberkati. Tuhan membuat semuanya berhasil. Tuhan membuat hidup kami jadi teladan. Tuhan buat hidup kami jadi berkat. Orang lain bisa melihat kami disertai Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Kami dipelihara oleh Tuhan. Kami dituntun oleh tangan ajaib. Tuhan memberkati kami. Tuhan beri kami kemenangan.
kemenangan yang besar. Haleluya, haleluya. Roh kami Engkau bangkitkan kembali Tuhan. Malam hari ini kami membawa penyembahan kami kepadamu. Biar penyembahan kami menyenangkan hatimu. Penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Dan hidup kami menyenangkan hatimu Tuhan. Sekarang kami akan membuka hati kami bagi firman-Mu. Layakkan dan urapi kami Tuhan. Supaya malam hari ini kami belajar dari firman-Mu. Kami hidup oleh firman-Mu. Dan kami terus sampai akhir hidup kami. Kami mendapati hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami terus berkobar-kobar bagi Tuhan. Kami terus membara bagi Tuhan. Dan sampai akhir hidup kami tidak pernah meninggalkan iman kami. Kami tidak pernah meninggalkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini hati kami Tuhan, isi dengan firman-Mu. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini saya percaya api Roh Kudus membakar kita semuanya. Amin. Malam ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema yaitu Keep on Fire. Ya. Saudara, saya awali dengan begini. Meraih sesuatu yang kita mimpikan, itu bukanlah hal yang mudah. Betul ya? Orang pengen sukses, meraihnya gampang atau sulit? Sulit. Betul ya? Orang pengen berhasil dalam bisnisnya, itu mudah apa sulit? Sulit. Tapi dengar baik-baik. Ya. Kalau meraih sesuatu yang kita mimpikan bukanlah hal yang mudah, ada hal yang jauh lebih sulit dari hal itu. Yaitu mempertahankan apa yang sudah kita raih. Betul? Ngejar, mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan itu enggak mudah. Tapi masih ada hal yang lebih sulit daripada semua itu, yaitu mempertahankan. Amin. Contoh-contoh sederhana. Mimpi saya menikah dengan istri yang terbaik, istri yang paling saya rindu-rindukan. Gampang atau sulit? Saya 6 tahun berdoa. Dengan air mata yang sudah, kalau ditampung gitu udah banyak, berember-ember. Dan ini real. Ya, itu baru dari air mata, belum korban pulsa. Ya, zaman dulu mahal. Itu susah sekali, tapi dengar baik-baik. Ada yang lebih sulit dari kejar. Apa itu? Mempertahankan pernikahan. Betul? Bapak Ibu yang sudah menikah, gampang gak mempertahankan pernikahan? Gampang atau sulit? Sulit. Amin? Sulit. Menghancurkan pernikahan? Gampang. Betul ya? Sebab itu, Tuhan mau ajak kita bersama-sama untuk lihat. Demikian juga ketika Anda dan saya ngalami kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus. Gak mudah. Makanya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan itu, kita memang harus berjuang. Sama-sama bilang berjuang. Amin. Jadi saya punya keyakinan besar begini. Keselamatan kita itu memang dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Amin. Tapi untuk Anda mempertahankan keselamatanmu, untuk engkau mengejar keselamatanmu, itu dibutuhkan tekadmu. Amin. Anda mesti bayar harga. Contoh sederhana lah, Anda mau menyembah Tuhan, mau bisa fokus, bisa nangis, bisa nikmati hadirat Tuhan. Itu godaannya banyak. Apalagi yang lupa matikan datanya. Kerinduanku. Ya toh? Atau mungkin nggak dinyalakan. Dia bergetar di handphone. Datang padamu. Itu konsen kita langsung hilang. Saya jamin Anda yang tadi sudah connect dengan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu langsung. Siapa ya? Benar gak? Itu sebabnya saya ingin berkata kepada saya, keep on fire. Tetaplah engkau menyala-nyala. Jaga apimu dalam Tuhan. Amin. Kita 10 hari kita udah berdoa nyembah Tuhan. Wah, saya lihat keren. Jemaat bisa menikmati hadirat Tuhan. Ada yang dilawat dengan dikasih karunia Roh Kudus. Mari yang paling penting di sini adalah jaga rohmu untuk tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Mau jaga api kita menyala-nyala? Mari sama saya bilang, saya mau jaga api saya tetap menyala.
Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Ya, dan saya belajar saudaraku ya, banyak orang dengan begitu mudah dia kehilangan apa yang sudah dia capai dengan susah payah. Ya, dan saudaraku yang kasih Tuhan, pernikahan itu bahkan bisa hancur hanya karena hal sepele. Ya. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan ajarkan kita untuk bagaimana caranya supaya kita itu tetap punya api yang membara. Katakan amin. Saya senang hari Sabtu yang lalu kita puasa bersama-sama. Amin. Dan saya berdoa setiap Sabtu Anda bisa belajar puasa. Yang siap bilang amin. Yang siap bilang amin. Amin. Puasa. Ya, saya menyadari bahwa puasa itu bukan hal kecil. Puasa itu besar tantangannya. Betul Pak Purba? Coba Pak Purba maju dulu kesaksian puasa. Sini maju Pak. Sudah kesaksian itu Anda mesti dengar baik-baik. Kita mesti dengar. Silahkan Pak. Ya. Salam. Ini memang ada rencana jadi spontan aja ya. Jadi memang saya selama ini kan saya menyadari kekudusan hati saya itu jauh lah dari yang kita harapkan gitu untuk pribadi saya sendiri. Katanya kan tubuh kita itu harus kudus. Tapi kan termasuk juga saya perokok berat. Dan saya merokok memang kayaknya jadi simbol kebanggaan selama ini. Karena memang saya pun tidak pernah batuk, tidak pernah sakit. Jadi nyaman-nyaman aja kan. Jadi saya pikir, kalau Pak Pendeta bilang merokok, itu dalam hati saya merokok aja, enggak ada masalah. Itu dalam pribadi kita kan. Di small group aja saya lihat pandangan teman-teman memang lain. Karena satu-satunya saya yang selalu tarik kertapinya. Orang lagi ngomong, saya narik kertapi kan. Memang saya aja canggung sebenarnya. Jadi saya berpikirnya, ya gimana ya. Pas pencurahan Roh Kudus ya Pak ya. Jadi di hari Rabu itu malamnya itu kok saya berpikir besok saya puasa ya, Kamis. Saya yang namanya puasa ini kan gimana ya? Saya enggak ada tanya istri, enggak tanya anak, pokoknya puasa aja. Jadi hari Kamis saya puasa. Ternyata enak rasanya Pak kan? Jadi saya pun rokok pun kan pastinya memang enggak ada lagi. Udah saya pikir udah sekat hari Kamis saya harus sudah puasa. Jumat puasa, Sabtu puasa, Minggu terakhir puasa. Nah, jadi udah berapa hari? 4 hari ya. Lumayan Pak. Jadi pengeluaran saya Pak sudah berkurang juga. 80.000 Pak satu hari. Rokok saya kan 40 satu bungkus Pak. Jadi 2 bungkus 80. Kalau ke lapangan lagi jadi 120.000 satu hari Pak. Itu hilang jadi 4 hari ini saya ngumpulkan untuk makan dengan anak-anak di mana aja lah. Aku bilang kalian mau makan aja. Papa pun tidak merokok lagi. Jadi saya hanya ini kesaksian saya mudah-mudahan bisa panjang. Tapi saya minta doa dari saudara-saudara karena saya dari dulu juga udah pernah berhenti nyosok lagi kan. Tapi ini saya minta doa dari semua Alpha Center supaya saya diberkati dan menguduskan diri kepada Tuhan dan tidak buat seperti anggap enteng bahwa rokok itu hal biasa. Sedangkan kalau kita lihat undang-undangnya di SPBU aja udah ditulis dilarang merokok, apalagi di atas mungkin. Di SPBU udah besar-besar kan dilarang merokok. Oke Pak, jadi itu aja yang bisa saya ini. Terima kasih. Ayo sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. Itu ada message-nya tuh. Di SPBU saja ada tulisan dilarang merokok, apalagi di sorga. Katakan amin. Haleluya. Saudara, saya percaya puasa itu bukan sesuatu yang sederhana. Amin. Kita saja mau berhenti makan aja tuh nahannya. Ada yang lucu anak-anak muda. Om, saya tadi kelupaan minum Om. Yo kalau kelupaan nggak apa-apa.
lanjutkan. Ya. Tapi biasanya kelupaan, lupa, oh sekalian lah. Gitu. Nah itu cari apa namanya, aji mumpung gitu ya, benar nggak? Kadang-kadang kan mak-mak nih, udah nyicipin sayur nih, lupa, terusan 1 sendok katanya kan. Itu. Tapi saudaraku, uniknya kita di dalam Tuhan ya, Kristen itu ngajarkan kayak puasa begitu, bukan masalah Anda makan atau tidak makan, hati. Ya kan, ada kan kita kadang-kadang kebiasaan habis gosok gigi langsung minum, itu kan kita kebiasaan gitu ya. Kalau kebiasaan itu terjadi, terus lupa habis gosok gigi, mau doa pagi, tiba-tiba puasa ya sudah, tetap lanjutkan saja. Namanya juga lupa. Tuhan tahu kita lupa. Itu enaknya kalau kita ikut Tuhan, karena ukuran Tuhan itu bukan masalah Anda minum atau tidak minum, tapi masalah niat hatimu untuk terus puasa. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita keep on fire, kita tetap pada api yang menyala-nyala buat Tuhan. Jangan pas doa pencurahan Roh Kudus semangat menyala, tapi selesai 1 hari hilang. Udah puasa hari Minggu 4 hari, lupa hari Seninnya gitu ya. Mari kita belajar bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dalam Imamat pasal 6, pasal 6 ayat 8 sampai 13. Oke, sama-sama kita baca 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa. 2, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Stop dulu. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin kita punya persepsi yang sama. Waktu kita bicara korban bakaran, apa yang sebenarnya aplikasinya dalam hidup kita? Korbannya tentang apa ini? Tentang hidup kita. Amin. Hidup kita ini tiap hari harus jadi korban bakaran. Tuhan suruh pada waktu itu bangsa Israel, mereka mengorbankan kambing domba buat Tuhan. Tapi yang disukai Tuhan kambing atau kita? Kita. Kalau kita suka kambing bakar sate. Pertanyaannya, apakah Tuhan suka sate bakar? Enggak, Tuhan lebih suka Anda, daging kita dibakar. Katakan amin. Jadi waktu kita bicara korban bakaran itu tentang siapa? Hidup kita. Sama-sama bilang hidup saya. Jadi korban bakaran itu tentang hidup saya. Lanjut ya, kita baca 2, 3. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Stop. Lenan, pakaian itu bisa tentang hidup, gaya hidup kita, perbuatan kita. Lenan itu selalu warnanya putih. Kain linen itu ya kita, kain linen. Kain lenan itu selalu dipakai oleh Alkitab bicara tentang kekudusan. Ya. Hari Rabu yang lalu kita bicara tentang Roma pasal 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Oke? Para imam. Siapa imam itu? Imam itu bukan pendeta. Tapi Alkitab berkata, kamu itu dipanggil menjadi kerajaan imam. Amin? Siapa imamnya? Bilang, imam itu adalah saya juga. 2, 3. Imam itu adalah, amin. Nah, imam besarnya baru Yesus. Tapi kita semua dipanggil untuk jadi imam-imam yang melayani Tuhan. Katakan amin. Lanjut kita baca. 2, 3. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. 11. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Amin. Saya senang ketika
saya ada di tempat ini dan kita bisa belajar firman bersama-sama. Amin. Firman ini bukan hanya untuk memenuhi otak kita, tapi firman ini harus mengubah hidup kita. Amin. Sama-sama bilang, firman harus mengubah hidup saya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita itu bisa on fire, terus membara, terus semangat, kita nggak kendor. Yang pertama yang harus Anda perhatikan ya, kalau kita mempersembahkan korban itu kan harus dibakar ya. Nah, ketika korban itu dibakar, Alkitab berkata apinya tidak boleh padam. Orang-orang yang pernah bikin api di kampung pasti akan tahu bagaimana caranya supaya api tempat kita membakar sesuatu itu tidak padam. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengangkat dan membuang abu. Tungku itu kalau ada abunya nggak diserok, nggak dikeluarkan dari pembakaran itu bisa mengakibat apa? Padam. Oke, coba kita baca ayat 10. 2, 3. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Ini yang perhatikan. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Pertama, abu itu bisa memadamkan api. Ya, khususnya kita bicara tentang tungku. Nah, apa itu abu dalam kehidupan kita? Abu itu adalah sisa-sisa pembakaran. Ini yang dibakar apa kira-kira? Bukan cuma kayu kan? Dagingnya juga dibakar. Waktu hidup kita jadi korban, taruh di atas tungku itu. Waktu dibakar, keluar abunya. Nah, ini bicara tentang apa? Ini berbicara tentang daging kita, dosa kita. Kalau saudara dan saya sudah ikut Tuhan, sudah mulai membakar semua dosa dan kehidupan lamamu, jangan balik lagi ke sana. Katakan amin. Amin. Jangan mau balik lagi ke sana. Sama-sama bilang, jangan mau balik lagi ke sana. Amin. Yang kedua, abu ini bicara tentang karakter lama. Sama-sama bilang karakter lama. Jadi bukan hanya rokok yang bikin Anda bisa padam, tapi juga karakter. Amin. Saya perhatikan, kalau orang sudah menyembah Tuhan, itu hatinya itu seperti lembut ya. Lembut ya. Sampai kita bilang gimana? Ya udah, enggak apa-apa. Kita itu kalau suka menyembah Tuhan dan hati kita itu sudah sampai kita bisa meneteskan air mata. Air mata itu cuma ekspresi hati. Sama-sama bilang air mata ekspresi hati. Sekali lagi ngomong yang kencang, air mata itu ekspresi hati. Perhatikan, kenapa orang itu menyembah Tuhan bisa menangis? Ekspresi hati. Apakah dia cengeng? No. Orang menyembah Tuhan itu bukan hanya karena dia itu, oh dia remuk hatinya. No. Itu bisa berarti tanda sukacita. Orang itu happy bisa sampai nangis loh. Tidak selamanya air mata itu karena duka cita. Tidak. Ada sukacita yang limpah. Itu ekspresinya adalah air mata. Amin. Nah makanya saudaraku, kenapa kok orang itu menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan itu bisa nangis? Karena itu ekspresi hati. Sebab itu saudaraku, ayo jangan keraskan hati. Waktu Anda dalam hadirat Tuhan, mari ketika engkau menyembah Tuhan tuh minta sama Tuhan, Tuhan jamahlah hati. Supaya roh kita itu bisa connect dengan rohnya Tuhan. Amin. Nah, berikutnya, karakter harus dibuang. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, hobimu ganti dengan hobi suka baca firman. Ganti hobimu dengan suka baca firman, suka menyembah Tuhan, suka ngomong yang baik. Ya kan? Kita udah bangun menyembah Tuhan, bangunlah hobi itu di rumah. Suka menyembah Tuhan, suka berkata-kata yang baik. Katakan amin. Ketika kita suka memberkatakan yang baik, berubah semuanya.
Anda mungkin marah, jengkel, kesel dengan istri, kesel dengan anak, kesel dengan tetangga, kesel dengan siapa. Ganti kekesalan hatimu dengan kata-kata berkat. Puji Tuhan, orang baik, puji Tuhan, orang luar biasa, puji Tuhan, hatiku penuh dengan sukacita, puji Tuhan. Katakan itu, katakan itu. Amin, saudara. Ya, ganti. Dan ini tidak mudah. Nah, ini yang pernah dilakukan oleh Raja Daud ketika dia melawan Goliat. Saudara, Goliat dengan Daud itu tingginya jauh. Amin. Daud kecil, pendek. Goliat raksasa yang begitu besar. Saudara tahu, Raja Saul itu sejak mudanya sudah jadi tentara. Iya, rajanya saja takut dengan Goliat. Loh, satu negara yang bertanggung jawab atas pertempuran siapa? Rajanya saja takut. Datang Daud yang masih kecil, hanya seorang gembala, bukan tentara. Waktu dia datang ke medan pertempuran, abangnya bilang, anak kecil, ngapa kau sini? Sana, ngapa kau sini? Lagak aja kau nih, gitu kan. Dan semua orang ketakutan. Begitu Goliat keluar, mereka lari. Goliat masuk, mereka datang. Kan lucu tentaranya ketakutan. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Dia berkata begini, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Dengar baik-baik. Anda percaya Yesus, harus tahu kuasa nama Yesus. Goliatmu, kita punya Goliat masing-masing. Amin. Cicilan, itu Goliat. Betul enggak? Ayo, jujur gak ketika jatuh tempo deg-degan gak? Benar? Itu Goliatmu. Amin. Kita masing-masing punya Goliat. Gak tahu Goliat saudara apa? Apapun Goliatmu, engkau katakan saja. Engkau mendatangi aku dengan tagihan. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Kok gak amin? Amin, kenceng-kenceng supaya cicilanmu selesai. Amin. Loh, saya ngalamin ini ya, karena waktu saya dikejar sama cicil. Tanggal berapa nih? Jam berapa debt kolektornya datang? Wah, enggak bisa tidur, saudara. Kenapa? Karena kita enggak tahu nama Tuhan itu dahsyat. Amin. Kita enggak tahu nama Yesus itu dahsyat. Tapi kalau Anda tahu nama Yesus dahsyat, Anda nggak peduli siapa yang datang. Ya, kemarin saya belajar dengan istri, dengan anak saya. Tahu Goliat itu tingginya berapa? Pertama, peralatan-peralatan yang dibawa oleh Goliat itu diperkirakan satu demi satu, itu ukuran beratnya 54 kilo. Jadi kalau Daud hanya membawa batu kerikil, lawan tamengnya yang kiloan itu, dilemparkan, mental, saudara. Amin. Sama. Ini saya kasih contoh supaya Anda bisa nangkap. Cicilanmu berapa banyak? Duitmu berapa? Tak cukup buat bayar. Sama dengan kerikil. Bilang sama-sama. Sama dengan kerikil. Iya. Benar enggak? Untuk menyelesaikan itu Anda mampu apa tidak? Kalau engkau memandang dengan caramu, engkau akan berkata, aku tidak mampu. Benar? Kalau engkau lihat itu, lihat besarnya itu, engkau akan berkata, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Tapi belajarlah daripada Daud yang berkata, dengan nama Tuhan, aku hidup. Makanya saudara mesti meyakini bahwa engkau punya Tuhan itu yang berkuasa. Amin. Nama Tuhan. Amin. Nama Tuhan bisa selesaikan. Sebagai penutup, tadi yang pertama, buang abu. Yang terakhir, ayat 12 kita baca sama-sama. 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Supaya apimu dalam Tuhan tetap membara. Tadi yang pertama, saudara dan saya harus apa? Buang abu. Yang kedua,
setiap pagi harus, perhatikan, setiap pagi harus mempersembahkan persembahan yang hidup. Apa itu? Tubuh. Tuhan itu senang ketika kita bangun pagi dan kita menyembah Tuhan. Amin. Kenapa mesti pagi? Ini Tuhan bilang setiap pagi, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Kayu ini bicara tentang apa? Tubuh kita. Di Kemah Tabernakel, ya, nanti kalau saudara belum ikut member kelas, ikutlah member kelas. Ya, di Kemah Tabernakel itu, Kemah Tabernakel itu dibangun di atas tanah di padang gurun, ya. Kenapa meja yang dibuat dari kayu penaga itu harus disalut dengan emas? Itu bicara tentang daging kita. Dia harus disalut dengan emas, artinya daging yang disalut dengan Roh Kudus. Karena kalau kayu itu nancap di bawah di dalam tanah, dia akan bertunas. Dosa ini kalau nggak disalut dengan Roh Kudus, muncul lagi. Coba, saudara suka berdosa apa gitu ya? Judi misalnya. Nengok aja kawan kita main slot. Ngiler saudara. Bener? Sama. Orang yang hobinya merokok ketemu gak sama teman yang, ayolah Pak, temannya lagi pegang rokok sambil begini-begini temannya sebelum diisep. Ayo, bener enggak? Bener enggak? Ini belum biasa perokok-perokokan gitu. Kita ini mantan Pak. Kita ini mantan Pak, jadi bisa tahu ceritanya. Bener, nengok kawan tuh habis keluarkan dipukul-pukul lalu diginikan. Ya kan? Baru dikorek. Kita nengok itu beliur kita. Bener enggak? Nah, Alkitab berkata harus bawa persembahan yang hidup. Apa itu? Tubuh kita. Ya. Tubuh kita. Amin. Makanya kita belajar puasa itu salah satunya supaya itu. Kalau kita nahan makan aja bisa, apalagi cuma rokok men, kecil, katakan amin. Amin. Nggak makan aja bisa. Ya, apalagi cuma itu. Kenapa? Karena kita tahu kita harus mempersembahkan persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Sama. Kita nggak usah bicara rokok. Rasanya kok yang merokok tersudutkan hari ini. Ya. Kita bicara tentang kita lah. Dengan pasangan kita. Kita kadang-kadang tidak bisa ngontrol emosi dengan pasangan kita. Anda bisa puasa kan? Coba satu hari Anda bikin komitmen. Aku puasa marah. Halo? Aku puasa jengkel. Aku puasa sakit hati. Aku puasa ngomel. Bisa? Saya yakin bisa. Kalau saudara mau komitmen. Amin. Belajar, dan itu katakan kepada diri sendiri, tidak usah diumumkan. Halo keluargaku, hari ini aku berhenti ngomel, semuanya ku tengolah, gitu kan? Betul enggak? Tapi kalau Anda komitmen dengan Tuhan, Anda komitmen dirimu dengan Tuhan, saya jamin kau bisa. Kenapa? Kenapa kita mesti komitmen itu? Karena itu persembahanmu yang terbaik. Daripada kolektormu yang warnanya merah-merah itu, Tuhan jauh lebih suka dengan komitmen yang stop untuk marah, stop untuk jengkel sama orang, stop untuk kepahitan, buang semuanya itu, dan Tuhan lebih senang. Katakan amin. Nah, setiap pagi kita harus bawa itu kepada Tuhan. Oke? Nah, persembahan hidup itu adalah tubuh yang dikorbankan. Berikutnya dikatakan demikian. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Nah, apa itu lemak? Lemak itu hanya ada pada orang yang sudah diberkati. Tapi kalau orang yang masih menderita, makan jak susah, pasti lemaknya tidak ada. Benar? Dan ini gambaran apa? Lemak ini bicara tentang hidup yang diberkati, tapi dikorbankan buat Tuhan. Lagi,
Ini bukan bicara harta saja, tapi balik lagi persembahan yang hidup itu bicara tentang apa? Tubuh. Kita kalau masih susah, wah doanya nungging-nungging, puasa hari Sabtu datang, tapi kalau sudah diberkati lupa puasa, lupa berdoa. Ya Pak ya? Oh iya. Sorry ya, nggak nyindir ya. Zaman susah, minumannya cuma air putih. Begitu sudah diberkati, minumannya di Indomaret semua, ambil itu. Nah, salah satunya apa kalau orang yang sudah diberkati? Orang yang diberkati itu biasanya waktunya itu begitu berharga. Betul? Kalau engkau bisa mengorbankan waktumu yang berharga, engkau mestinya deal dengan orang, engkau mestinya begini dengan orang, engkau mestinya dapat untung dari ini, jam ini Anda dapat untung, tapi Anda korbankan itu buat Tuhan, itulah lemak yang menyenangkan hati Tuhan. Benar enggak? Orang kalau sudah diberkati, orang kalau bisnisnya sudah maju, ditanya, Pak bisa sembahyang? Nanti dulu Pak ya, saya tengok jadwal saya. Kenapa? Sudah berlemak. Ya, lemak itu bukan hanya bicara, duitnya dipersembahkan, nggak usah duit dulu lah, waktu. Bisakah engkau, kan kalau orang sudah diberkati, mulai tambun ya, perutnya mulai maju, lemaknya mulai di kanan dan kiri. Saya mau tanya, banyak doa atau banyak tidur? Loh ya, orang berlemak itu susah untuk melek. Lalu suruh bangun pagi-pagi berdoa, aduh, itu berat. Amin. Berat. Tapi kalau Anda mau korbankan itu buat Tuhan, waktumu dan kesempatanmu, wah itu luar biasa. Itulah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kayak saudara lewat di Seruni, lalu ada penjual sate, lagi bakar-bakar, Anda cium aromanya. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Anda lewat aja bilang, enaknya sate ini. Dengar, kalau Anda berani korbankan. Saya pernah ditanya begini, Pak, bagaimana kalau saya sibuk Pak, saya tidak bisa begini. Dengarkan, justru kalau engkau diberkati itu pasti sibuk. Amin. Kalau betul tidak? Yang nggak diberkati pasti nggak sibuk. Saya kapan aja bisa Pak, pasti belum diberkati. Ya nggak? Tapi kalau Anda diberkati, kapan Pak? Nengok lo ya. Nengok lo ya. Beneran, nengok, lama-lama nggak bisa ditengok. Ya kan? Makanya yang tidak bisa di gereja itu biasanya diberkati, sampai lupa ditengok. Nah, kalau Anda bisa korbankan waktumu buat Tuhan, dengarkan saudaraku, itulah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi mau membara buat Tuhan, pertama, abu, buang. 2, apa? Hidup kudus, persembahkan. Tiap pagi harus mempersembahkan. Beri waktumu untuk Tuhan. Baca firman, berdoa, cari Tuhan. Ingat puasa. Tuhan berkati. Mari kita berdiri sama-sama. Kami berdoa Tuhan, malam hari ini Roh-Mu akan membawa kami untuk terus menyala-nyala. Kami akan menjaga api roh kami tetap menyala-nyala sampai akhir hidup kami. Dan biarkan kami Tuhan boleh meresponi akan firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama malam hari ini. Bahwa kami dipanggil untuk terus on fire. Dengan cara tiap hari kami berani untuk membuang abu, yaitu kehidupan daging dosa kami dan kehidupan lama kami. Kami meninggalkan karakter kami yang lama. Bahkan kami meninggalkan hobi-hobi kami yang itu bisa membawa kami jauh daripada Tuhan. Hobi yang tidak berkenan di hadapan. Mungkin bagi kebanyakan orang, it's okay. Mungkin bagi orang Kristen yang lain, boleh. Tapi kami belajar, masing-masing kami berurusan dengan Tuhan kami. Karena kami tahu Tuhan punya standar beda. Satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasih Tuhan. Bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan itu punya standar yang berbeda-beda. Tiap-tiap orang. Tadi pagi saya sharing dengan Pak Purba. Dan beliau berkata kepada saya melatih anak saya. Biasa
makan dengan cara yang berbeda, dengan kualitas yang berbeda. Meskipun bagi orang lain boleh, bisa. Saya mendidik anak saya mendisiplin anak saya. Saudara, saya punya keyakinan juga bahwa Tuhan juga menuntut kita, mendisiplin kita dengan cara yang beda. Orang lain mungkin boleh ini dan itu, tapi Anda ditaruh dalam hatimu, aku gak boleh. Karena aku mau dijadikan khusus dan spesial oleh Tuhan. Sebab itu kalau saudara dan saya merasa, kenapa orang Kristen di sana boleh minum, boleh merokok, boleh sebagainya, katakan kepada dirimu sendiri, aku beda dengan dia. Aku dipanggil beda. Aku punya standar yang berbeda dengan orang lain. Karena yang biasanya dipanggil dengan standar yang berbeda, itu sedang dipersiapkan posisi yang berbeda. Katakan amin. Hidupmu berani beda. Engkau ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Ajar kami juga. Tiap-tiap pagi kami berani untuk mengorbankan dan mempersembahkan persembahan yang hidup. Tubuh kami menyenangkan hatimu. Tiap pagi kami boleh persembahkan pujian penyembahan yang harum. Ketika orang lain terlelap, kami bangun untuk menyenangkan hatimu. Biar ini menjadi bagian kami Tuhan. Tiap hari kami berani memangkas dan mempersembahkan waktu kami yang berharga sebagai lemak yang kami dedikasikan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Bila persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bila kami persembahkan melalui harta yang Tuhan titipkan bagi kami. Inilah persembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.